Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara. Ada sukacita yang kita rasakan bersama pada pagi hari ini karena kita kembali berjumpa dalam renungan pagi Rabu 16 Februari 2022. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Semua karena kasih dan kemurahan-Mu ya Tuhan, kami kembali diperkenankan untuk menikmati pagi yang indah dan cerah ini. Di dalamnya kami akan membaca dan juga merenungkan firman-Mu yang akan menjadi sumber hikmat, menuntun kami untuk senantiasa melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Terangi hati pikiran kami Tuhan, sehingga kami mampu mengerti firman-Mu dan dapat kami lakukan di sepanjang kehidupan kami. Ya Tuhan, kami sambut firman-Mu dengan penuh ungkapan syukur. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Pembacaan kita dari 2 Samuel 12 ayat 22 dan 23 yang berbunyi demikian. Jawabnya, selagi anak itu hidup, aku berpuasa dan menangis. Karena pikirku, siapa tahu Tuhan mengasihani aku sehingga anak itu tetap hidup. Tetapi sekarang ia sudah mati. Mengapa aku harus berpuasa? Dan dapatkah aku mengembalikannya lagi? Aku yang akan pergi kepadanya, tetapi ia tidak akan kembali kepadaku. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kematian adalah sebuah realita yang harus diterima, sekalipun itu tidak mudah. Tak dapat diprotes dan juga tak dapat ditolak. Karena memang siklus kehidupan yaitu kita lahir, kita hidup dan kita semua akan mati. Namun tetap saja kematian orang yang kita kasihi menyisakan duka yang teramat dalam. Respon seseorang terhadap kematian orang yang dikasihinya berbeda-beda. Ada yang sama sekali kehilangan harapan. Tak ada semangat untuk melanjutkan kehidupan. Ada yang terus-menerus menangis. Hal ini tentu wajar, tetapi jika terlalu larut tentu tidak baik. Ada yang sampai marah, kecewa, bahkan mempertanyakan kehadiran dan kebaikan Allah. Respon Daud terhadap kematian anaknya tentu jauh berbeda dari kebanyakan orang. Dalam bacaan kita, sebelum anaknya meninggal, Daud hadir mendampingi anaknya. Ia berdoa dengan sungguh-sungguh. Ia berpuasa. Ia berharap agar kiranya Tuhan memberikan kasih-Nya dengan menyembuhkan anaknya. Namun rencana Allah dan rencana manusia tentu jauh berbeda. Apa yang Daud harapkan, doakan, tidak dikabulkan oleh Tuhan. Anaknya mati dan meninggalkan Daud. Lalu bagaimana respon Daud? Ia lalu mandi, membersihkan dirinya, menyehatkan dirinya dengan memakan roti. Ia kemudian berkata, selagi anak itu hidup, aku berpuasa dan menangis, karena pikirku siapa tahu Tuhan mengasihani aku. Tetapi sekarang ia sudah mati, mengapa aku harus berpuasa? Aku akan pergi kepadanya, tetapi ia tidak akan kembali kepadaku. Inilah respon Daud, bahwa kematian itu bagian dari ketetapan Tuhan. Ia menyadari benar keterbatasannya sebagai manusia yang tak memiliki kuasa untuk mengembalikan anaknya. Dan ia sadar dan juga belajar bahwa suatu saat dirinya lah yang akan menghadap Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, jika kita mengalami kehilangan orang yang dikasihi, jangan hanya sekedar berhenti di lembah kesedihan karena kehilangan sementara ini. Tetapi pandangkanlah hati dan pikiran kita ke atas, tempat orang yang kita kasihi pergi.
Karena di sana kita akan dikumpulkan bersama orang yang kita kasihi dalam kehidupan yang baru. Maka sekarang fokuskanlah pada kesempatan yang Tuhan masih anugerahkan kepada kita. Yohanes 14 ayat 3, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari kita menata hidup yang lebih baik. Fokus pada kesempatan yang Tuhan masih anugerahkan bagi kita. Tuhan Yesus memulihkan keadaan kita. Terpujilah Kristus atas firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah untuk waktu yang Tuhan anugerahkan bagi kami, di mana kami telah merenungkan bersama kebenaran firman-Mu, yang tentu di dalamnya kami telah ditegur, dinasihati, diarahkan oleh Tuhan untuk memperbaiki diri kami dengan menjauhi hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kami juga bersyukur untuk firman-Mu Tuhan yang kembali meneguhkan iman pengharapan kami bahwa di dalam keadaan duka Tuhan hadir memulihkan dan menjadi penghibur yang sejati. Ajar kami Tuhan untuk merespon keadaan duka ini dengan baik, bahwa kematian adalah awal dari kehidupan yang baru bersama dengan Tuhan. Sehingga melalui pemahaman seperti ini Tuhan, kami kembali dikuatkan dan diteguhkan oleh Tuhan. Kami juga bergumul ya Tuhan bersama saudara-saudara kami yang sedang sakit. Tuhan melihat kondisi mereka. Hadirlah ya Tuhan, jamalah mereka, berilah semangat, berkati setiap obat-obatan yang dikonsumsi oleh mereka. Ya Tuhan, saat ini juga kami bersyukur bersama dengan saudara-saudara kami yang mengalami sukacita iman karena keberhasilan dan juga kesuksesan. Sempurnakanlah sukacita mereka Tuhan. Ajarlah mereka untuk terus bersyukur dalam hidup. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap umat-Mu, kaum bapak, kaum ibu, sebagai ibu rumah tangga dan kepala rumah tangga dalam keluarga. Berkati mereka Tuhan, beri hikmat-Mu, sehingga dengan tuntunan hikmat-Mu, mereka dapat menjalankan tugas mereka dengan penuh kasih dan ketulusan. Bagi setiap anak-anak Tuhan yang saat ini sedang dalam pertumbuhan, yang sedang belajar di rumah, di sekolah, dimanapun mereka berada, yang sedang menyusun skripsi, berkati mereka semua Tuhan. Kiranya mereka dapat menjalankan tugas mereka dengan baik, menyerap ilmu dengan baik. Berdoa untuk bangsa kami. Kiranya Tuhan terus menopang setiap pemimpin bangsa, pemimpin masyarakat, pemimpin agama, sehingga melalui kehadiran mereka kami dapat hidup dengan damai. Ya Tuhan, inilah kami dengan segala keberadaan kami. Layakkanlah kami Tuhan untuk membawa doa kami di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Selamat beraktivitas untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati.